Oke. Di owner itu nanti average-nya di sekitar 1.200-an lah, gitu loh. Oh, sama ya kalau iya karena kan dia harus Ya tebus kan semua average gitu ya. ke 5.000, betul. Mm-mm. Betul betul Sekarang betul. mungkin owner average-nya di sekitar 500. Nah, dia sekarang average-nya naik di 1000-an gitu loh. Jadi sebenarnya ada support-nya juga naik sebenarnya. Mm-mm. Oke oke oke. Wah menarik ini kita udah membahas hampir semuanya nih ya untuk Pani. Kita lihat aja nanti di 15 Desember kelarnya seperti apa gitu ya. Tapi Yes, ini masih layak untuk diperhatikan sampai akhir tahun bahkan sampai tahun depan justru ya. yes, Untuk apa terutama untuk penggunaan dana red issue-nya ya, Bro. Itu kan katanya nanti untuk pengembangan ya, untuk ekspansi betul, gitu ya. betul, Jadi betul. story-nya masih berlanjut ya ini di 2024. Soalnya tadi ada yang nanya Pani Yes, 2025 gimana gitu. yes. Kan kebetulan tahun depan 2024 kan aja tahun belum. naga gitu loh. Oh iya bener juga Nah, ya. naga bangunnya memang di tahun naga. Iya 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 iya. Wah, filosofinya dapat banget ini. Betul. Oke oke menarik menarik ya. Kita lihat tahun depan nanti ekspansinya seperti apa. Oke dari Pani bro ini banyak yang nanya tentang friend gitu. Saya juga nggak ngerti nih kok banyak yang bilang kok tolong dong tanyain friend gimana gitu. Kalau gua jujur nggak tertarik friend ya. Jadi emang karena Hmm, circle of competence gua nggak di sana, eh, gua nggak terlalu bisa banyak komen soal friend ya. Karena iya. kalau menurut gua pribadi mungkin kurang menarik gitu loh. Masih ada emiten-emiten lain Mm-mm, yang lebih menarik gitu ya. mm-mm. Tuh. Oke. Nah yang menariknya ini yang mana ini bro? Kalau misalnya kalau tanya misalnya beberapa minggu ini mungkin Mm-mm. nomor satu, eh, ini langsung kita sebut saja emitennya Ya, ya. Contohnya silakan. misalnya Goto sangat menarik gitu loh. Mm-mm, Atau bank-bank digital lagi menarik lagi gitu loh. Jadi mm-mm. daripada saya ikutin yang slow, Iya. yang gerakannya lambat, mendingan saya langsung masuk aja yang lagi trending sekarang gitu. Oh, Goto tag ini menarik ya. Tadi saya udah Yes, sempat tag jelasin lagi. dikit tentang tag gitu. Betul, Nah, menurut lagi menurut Bro menarik. Andri, kenapa? Kenapa nih? Kok tag menarik banget? Karena saya mendengar isu bahwa Goto ada yang mau masuk ya, ada investor besar mau Mm-mm. masuk. Uh, Oke. Investor Oh, besarnya itu TikTok kalau yang saya dengar. oh, katanya mau gabung ya Yes, TikTok ke Goto. Iya, iya, yes iya, iya. Saya betul, juga baca sih ini ada berita. Udah naik di media sih yes memang ya. betul, betul. Eh, eh, Ya sebenarnya kita berarti, sebagai investor uh, cuman harus menganalisa berita ini benar atau salah gitu loh. Kalau salah ya mungkin mm-mm, sahamnya bakal turun, tapi kalau benar ya bakal terbang gitu ya. Nah itu mm-mm. PR-nya investor gitu loh. Kalau saya sih saya udah kerjain PR saya gitu loh. Gitu. Iya, PR analisa fundamentalnya ya, Bro Betul, Andri ya. betul, Eh, betul. eh, tapi kalau kondisi-kondisi kayak gini kan memang masih belum ada kepastian, Bro Andri. Ini apakah istilahnya kalau kita beli ini kan berarti kayak spekulatif buy dulu gitu ya? Eh Sebenarnya sih isu yang beredar beredar udah lumayan kemana-mana ya. Kalau saya sih udah mulai denger Mm, sih ya, mm, udah mulai denger sih. mm. Mungkin eh, Bro mungkin lebih tahu kali di sekuritas ada informasi-informasi apa gitu kan. Iya iya, saya justru mau tunggu bisikannya dari Bro Andri nih Oh gimana nih? gitu. Nah, terbalik nih Bro. Biasanya biasanya lebih kencang kalau dari Bro Andri kan. Ya kalau saya sih Oke. dengarnya positif ya, ke arah yang positif gitu loh. Iya 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 iya. Memang ada wacana ke arah sana ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa sekuritas juga yang mulai mengakumulasi gitu ya. Yes, yes, betul, betul. Sifatnya juga memang ada yang bilang ini spekulatif buy gitu. Tapi ya menarik ya soalnya dia naik terus geraknya dan juga jadi semakin apa fluktuatif sama makin liquid dia jadinya untuk GoTo sendiri. Betul. Tapi kan ada perumpamaan kayak gini, Bro. Di behind every rumors gitu, there's a little truth gitu loh. Iya
iya, Jadi iya, iya. setiap rumor-rumor yang beredar itu sebenarnya ada kemungkinan besar itu benar gitu loh. Walaupun ada kemungkinan dia Mm-mm. nggak benar, tapi ada kemungkinan besar itu benar juga. Kayak contohnya misalnya Mm-mm. saya di Arto gitu ya, di Pani gitu kan Iya, dulu ada info mau diakuisisi, tapi ownernya deny terus. Kan ujung-ujungnya juga jadi juga gitu loh. iya, iya, iya. Jadi setiap Deny, every deny, rumor deny, tuh sebenarnya ada ujung-ujungnya jadi. benernya gitu loh. Itu bro. Iya, iya. Tapi ada yang nggak jadi juga tuh dulu tuh kayak yang apa ada bank digital mau diakuisisi, nggak jadi BNBA gitu ya. nggak jadi. Nah sebenarnya kalau BNB. BNBA itu nggak jadi Iya. karena nggak cocok harga sih, bukan nggak jadi deal, nggak jadi Oh, beli. oh, Sebenarnya emang si waktu itu Shopee ya, Shopee beneran mau beli, cuman harganya nggak cocok gitu nggak loh. cocok harga Jadi itu sebenarnya aja. beneran juga rumornya cuman dealnya nggak jadi aja gitu. Hmm, oke, 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 oke. Iya ya, behind every rumor there is a little truth. Oke. Berarti banyak yang bilang soalnya di komen ini titip sendal dulu aja. Oke. Gitu ya. Tergantung kalau kemarin Cicu Ai bilangnya tergantung sendalnya apa, Swallow apa Hermes. Ya. Kalau sendal Swallow Oke. ya setidaknya jadi sendal Hermes gitu Oh, kan. kalau sendal Hermes jadi mobil gitu ya. Iya. Kalau sendal Hermes jadi Oke. tiba jadi sepatu gitu loh. Iya. Oke, 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 mantap Bro Andri. Nah, kita coba geser dikit ke bank digital gitu ya. Kalau bank digital ini kan Bro Andri udah pasti nih jagonya lah untuk bank digital. Kita kemarin lihat ada pergerakan signifikan ya sampai tadi pagi untuk BBYB gitu. Ada yang ngebit sampai 3 juta lot itu Bro Andri, nggak kira-kira. Ini kenapa ya sebenarnya ya sama bank-bank digital ini ya? Kalau eh, bank digital, kalau saya kan bank digital juga banyak ya. Kalau saya jagoannya tetap Arto dan BBHI sih kalau saya ya, gitu loh. Oke, Mungkin iya ada Arto yang juga lain-lain. masih terbang. Yes, Arto juga terbang. Mm-mm. Sebenarnya salah satu portfolio saya juga ada Arto, ada BBHI itu juga dua-duanya terbang ya, gitu loh. Mm-mm, betul. Kalau jagoan saya memang saya mainnya di sana-sana sih, di circle yang saya udah tahu lah, udah paham gitu loh. Kalau BBYB Hmm, biasa saya cuma trading ya, nggak lama-lama gitu loh. Karena biasa hmm, kenaikan BBYB itu dia udah naik terus dia turun lagi, dia naik tinggi terus dia turun lagi gitu loh. Dia nggak pernah yang naiknya itu panjang gitu loh. Kalau Arto BBH itu dia naiknya lebih panjang gitu ya. hmm. Nah, Karena BBYB kan mau itu ya. right issue juga kan BBYB. Oh, oke. Ini yang membuat pergerakan signifikan ya untuk BBYB ya. Betul, betul, Nah, betul, betul. Kalau ya untuk kalau trading atau untuk ngikutin right issue-nya boleh gitu loh. Teman, kalau saya di BBB nggak tahu kenapa saya ini pribadi ya saya nggak berani pegang lama gitu loh. ya, oh oke. Nah, untuk Arto sendiri gimana nih, Bro Andri? Arto dan juga BBHI. Sebenarnya kalau di antara Arto dan BBHI mungkin Arto lebih menarik karena kan tadi Goto itu kan si Arto ini kan juga grup-grupnya Goto sebenarnya. Mm-mm. Gitu loh. Jadi ya kalau Oh, Gotonya terbang ya keciprat dia. ikut dia ya. Iya, Kalau betul. kalau BBHI sendiri ini gimana, Bro Andri? Kalau BBHI sebenarnya masih menarik kalau misalnya napasnya panjang, hold periodnya panjang itu menurut saya masih ada yang menarik. Hmm, oke, nafasnya masih panjang BBHI masih bisa ikut ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah, kalau yang menarik-menarik lagi selain tech, bank digital, atau masih ada yang lainnya yang menarik? Eh, kalau saya memang circle of competence-nya itu jadi cuman mainnya di situ-situ sama tambah satu properti si Pani itu sih. Kalau properti yang lain Oh, menurut saya kurang menarik. Yang paling menarik tuh cuman properti ini karena asetnya gede mm, banget. Itu valuasi segitu tuh masih terlalu murah untuk aset dia yang sebesar itu gitu loh. segede itu. Bahkan kalau Mm, kita mm, nonton yang korseknya Pani yang Bu Kristi ngomong di YouTube itu mm, perusahaan yang nggak ada utang, asetnya mm, juga masih jauh lebih besar lagi gitu. Tahun depan ada kemungkinan ada corporate action lagi gitu. Jadi eh, pegang
tenang lah gitu loh. Kalau kita tahu, Iya, ngerti apa yang kita beli kan kita enak tenang ya. Misalnya iya. besok mau turun, kita juga nggak takut gitu loh. Gitu. Mm-mm. Oke, Nah, oke, jadi oke, oke. kelebihan saya sama orang lain sebenarnya saya tuh kalau pegang barang tuh yakin gitu loh. Saya nggak takut kalau dia turun gitu loh. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong berkaitan dengan itu, pas banget ini ada yang nanya, Bro Andri, ada batas untuk CL berapa persen dan cara menyikapi untuk hold gimana katanya? Nah, Strategi saham itu, tradingnya nih. Ah, ah. nah setiap kita mau entry saham, kita udah harus tentuin dulu saham ini tuh mau buat trading atau saham ini mau buat invest. Mm-mm. Kalau saham ini memang mau buat trading, kita harus batasin turun itu maksimal 10%. Oke. 5 sampai 10% kita udah harus cut loss. Nggak boleh lebih dari Mm-mm. 10%. Karena kalau dia penurunan lebih dari 10%, 10% turunnya, itu balikinnya lagi 11% gitu loh. Dia turun itu juga compounding soalnya. Nah, jadi kalau di bawah 10 itu mulai bahaya gitu loh. Gitu. Iya. Makanya batas amannya Oke. itu cut loss tuh di 1 sampai 10%. Lebih dari 10% itu dia compounding. Jadi contohnya misalnya kalau apalagi udah turunnya sampai 50% ya. Iya. Itu buat balikin keuntungannya itu harus 100% gitu loh. Jadi contohnya misalnya 1 miliar rugi 50%, 500 juta, 500 juta itu butuh 100% buat balik ke 1 miliar Ke lagi satu. gitu loh. Nah, iya, ya. Yes. Jadi Dan ini bahayanya itu. udah Jadi dialami. betul. Jadi batas cut loss kalau trading itu di 5 sampai 10% gitu loh. Gitu. Nah, 5 sampai kalau kita 10%. Oke. kalau kita misalnya invest, kita tahu nih saham ini bagus, eh, cerita masih apa corporate actionnya masih panjang gitu ya, masih ada cerita masa depan. Terus kita bisa hitung valuasi, oh valuasinya dibanding harga masa depannya ini masih lebih murah. Ya udah kita turun kita hold gitu loh. Nah turun juga sama. Jangan misalnya kita mau averaging down, jangan setiap kali turun kita averaging, turun averaging duitnya habis gitu loh. Averaging juga sama. Tunggu di bawah 10% baru kita averaging. Kalau dia masih cuman turun 5%, 7%, itu diemin aja gitu loh. Gitu. Jadi Iya, nggak iya. setiap turun juga kita averaging. Tunggu dia turun makin dalam baru kita averaging gitu loh. Tapi kita tahu Mm-mm. perusahaan ini kedepannya bagus, begitu naik pasti ketarik semuanya gitu, dapat semua keuntungannya gitu. Oh, oke, oke, oke. Iya, ya ini strategi juga supaya nggak FOMO ya Tuh, di tengah kondisi saham yang fluktuatif. Karena kan biasa ada saham yang kita tahu ke depannya itu dia bagus gitu, tapi strategi kita salah gitu betul, ya. Jadinya betul, ya cut loss mulu gitu. betul, Kena mental lama-lama kalau kayak betul. gitu. Jadi saham Oke. memang ditentukan dua sih dari Mm-mm. awal ya, nggak semua saham itu cocok buat invest, nggak semua saham itu cocok untuk trading sebenarnya. Jadi setiap Hmm, kita entry kita udah harus tahu nih ini saham ini bisa buat long term nggak? Kalau nggak bisa ya udah buat trading aja gitu. oke. Oke, 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 oke. Paham, paham. Mantap. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik juga dari Cuan Troopers gitu ya, yang lainnya. Nah, Bro Andri, apakah sempat ngelihat ke saham-saham yang berkaitan dengan komoditi gitu, kayak misalnya emas atau perminyakan gitu ya, renewable energy kan ada kayak brand aman yang kemarin geraknya signifikan gitu. Nah, saham-saham kayak gini, Bro Andri lihat menarik juga nggak nih untuk diikutin? Itu menarik sih. Saya kadang juga suka ikut-ikut masuk ya di Hmm, brand, hmm, di cuan gitu ya. Eh, hmm, Cuman nggak berani pegang lama gitu karena menurut hmm, saya udah overvalue. hmm, Nah, kalau itu saya kategorinya saham trading gitu ya. Kita masuk hmm, riding hmm. the wave, udah untung kita ambil ambil keuntungannya dulu gitu loh. Gitu. Itu Oh, kalau menurut saya saham saham yang overvalued menurut saya itu lebih baik untuk saham trading dibanding saham buat hold gitu loh. oh, oke, 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 oke. Kalau dia masih undervalue, ya udah hold gitu ya, Bisa hold, jangka betul. panjang. Betul. Oke. Karena holdnya tenang gitu loh. Kalau misalnya yang kayak misalnya brand gitu ya. Dia naik terus gitu, tapi kita nggak tahu nih tingginya setinggi apa gitu. Ya udah kita cabut dulu aja gitu, terjun payung dulu karena udah tinggi gitu loh. Hmm, Kalau besok dia lebih hmm. tinggi lagi ya udah masuk lagi keluar lagi gitu loh.
ikut keluar masuk Iya. aja gitu loh. Kalau yang saham overvalued ya. Oke. Ini ada yang nanya kalau Goto trading atau invest katanya. Goto story-nya belum selesai, saya masih invest kalau Goto ya. Oh, oh, masih di hold ya, berarti ya. Tuh. Goto Nah, kalau misalnya kita trading ya, banyak nih heeh, teman-teman ya trading di Goto kan, karena Goto itu enaknya dia liquid. Tapi kalau kita mm, trading di saham yang cocoknya buat hold itu untungnya tidak maksimal gitu loh. mm, Kayak contohnya mm, Goto, dia kan bit apa gede banget ya eh, uangnya ya, satu satu tiknya aja bisa 40-an miliar gitu ya. Nah, mm, jadi paling kenaikan sehari paling cuma satu dua tik gitu loh. Kalau kita trading di satu dua tik kita udah take profit, ya kapan kayanya gitu. Terus turun kita cut loss, nanti dia naik lagi kita take profit, turun lagi kita cut loss. Ya nggak kaya-kaya bro gitu loh. Nah jadi kita harus tahu story-nya gitu. Kalau misalnya Goto ada story bagus, beli hold gitu loh. Jangan baru untung sedikit di take profit, untung dikit di take profit gitu ya. Nggak maksimal gitu. Untung tetap untung tapi nggak maksimal gitu. Contoh kayak misalnya mm. di Pani gitu ya atau di Arto gitu ya. Ada orang tuh keluar masuk masuk untung berapa persen keluar masuk berapa persen keluar gitu. Ya dia juga untung tapi untungnya tidak maksimal bro, dibanding kalau kita beli kita diem sampai story-nya selesai baru kita cabut, itu lebih maksimal keuntungannya seperti itu. Mm. Berarti ini kalau ada cerita kayak Goto kayak gini, itu holdnya itu sampai nanti benar-benar ada informasi atau keterbukaan informasi bahwa Ya, benar nih ya, eh, si misalnya kayak TikTok dan Goto itu bergabung gitu ya, keluar keterbukaan informasi itu baru kita sell on news gitu ya, berarti ya. betul. Nggak Hmm. nggak harus sell on news juga ya. Bisa misalnya kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi mungkin kita bisa sell on news. Tapi kalau misalnya Hmm. beritanya bagus kita bisa hitung tuh. Misalnya si investor itu masuknya berapa persen. Kita bisa hitung. Oh valuasinya digabungin kira-kira dia bisa dapat di market cap di berapa gitu. Misalnya kita punya market cap dia bisa naik nih jadi segini ya. Kita mungkin bisa tahan juga sih gitu. Jadi lihat Hmm. skor juga ya gitu sih. Oh, oh iya 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 iya. Oke oke oke. Wah, ini ngobrol-ngobrol sama Bro Andri nggak berasa waktunya sudah mau habis ya untuk para cuan troopers. Ini banyak banget yang nanya udah bahas ini belum katanya Pani. Nah, kita udah bahas Pani.